Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Dalam video kali ini di Web Entertainment kembali akan menyampaikan atau membahas yang berkaitan dengan fakta-fakta yang mengenai tentang buruknya kinerja anggota DPR RI kita, terutama di tahun 2023. Ya, jadi ini ada sebuah laporan akhir tahun mengenai catatan dan evaluasi kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsinya sebagai legislasi, pengawasan dan penganggaran di tahun 2023. Jadi laporan ini dilakukan oleh Indonesian Parliamentary Center. Dalam laporan ini mengindikasikan bahwa selama di tahun 2023, ya selama tahun 2023, kinerja DPR itu sama sekali tidak maksimal, buruk, tidak menyuarakan suara rakyat dan terkesan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama dalam fungsinya sebagai legislasi. Di mana DPR ini dalam fungsinya sebagai fungsi legislasi itu tentu tugasnya adalah membuat atau mengesahkan sebuah undang-undang, yang dimana undang-undang tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan publik, ya, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan undang-undang itu dibuat dan disahkan harus melalui partisipasi publik, ya, harus transparan dan sebagainya. Tapi berdasarkan laporan ini, ya, fungsi DPR di tahun 2023 sebagai fungsi legislasi itu tidak maksimal karena terkesan mengabaikan rancangan undang-undang yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, tetapi diabaikan. Justru lebih fokus kepada pengesahan rancangan undang-undang yang sebenarnya itu tidak berguna atau tidak penting-penting banget untuk masyarakat atau tidak mendesak. Ini mengindikasikan bahwa di tahun 2023 fungsi legislasi DPR sebagai fungsi legislasi itu dalam mengesahkan RUU-nya itu berdasarkan kepentingan-kepentingan politik saja, tetapi bukan berdasarkan suara dari rakyat. Inilah yang kemudian saya berinisiatif atau saya mempunyai ide untuk membuat judul pada video ini adalah DPR sebagai wakil partai dan bukan merupakan wakil rakyat, yes. Dan ini merupakan contoh dari dosa-dosa besar DPR RI kita, terutama selama tahun 2023. Oke, langsung saja kita bahas mengenai isi dari laporannya, kira-kira seperti apa. Oke, ini Sebenarnya fungsi DPR itu ada tiga, ada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tapi kita akan bahas satu persatu, ya. Ini yang kita bahas dalam video ini adalah sebagai fungsi legislasinya. Nanti sebagai fungsi pengawasan dan penganggarannya di next video. Oke, sebagai fungsi legislasi berdasarkan laporan Indonesian Parliamentary Center selama tahun 2023. Itu ada 18 RUU prioritas tahun 2023 yang disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. Oke, jadi tahun 2023 itu ada 18 RUU prioritas, ya, yang sudah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Dari jumlah tersebut, ya, dari 18 RUU prioritas di tahun 2023 itu terdapat 15 RUU yang merupakan RUU kumulatif terbuka. Apa itu RUU kumulatif terbuka? Jadi RUU kumulatif terbuka itu adalah sebuah rancangan undang-undang yang sifatnya bisa diajukan kapan saja karena sifatnya mendesak dan harus segera dibahas, gitu kan. Itu disebut dengan RUU kumulatif terbuka. Nah, DPR dalam mengesahkan RUU kumulatif terbuka ini tidak sesuai aturan atau alias ngawur. Kenapa? Karena minim partisipasi dan relatif sangat singkat. Karena sebenarnya ada undang-undang yang mengatur terkait dengan pembentukan undang-undang atau RUU kumulatif terbuka. Karena RUU kumulatif terbuka ini merupakan
RUU yang sifatnya sangat-sangat penting dan sangat-sangat mendesak, itu kan. Jadi bisa diajukan kapan saja tanpa harus melalui proses legislasi secara umum, gitu. Dimana gambaran bahwa DPR dalam mengesahkan RUU kumulatif terbuka ini tidak sesuai aturan atau alias ngawur, atau tidak melihat berdasarkan kepentingan masyarakat yang mendesak itu seperti apa. Artinya mungkin hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan politik saja. Contohnya, salah satu bukti kengawuran atau salah satu bukti bahwa DPR RI kita di tahun 2023 kemarin itu seenaknya sendiri, itu karena adanya revisi Undang-Undang IKN, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai RUU kumulatif terbuka. Selain itu, ada sejumlah catatan lain pada revisi UU IKN ini. Jadi pengesahan RUU IKN ini dimasukkan sebagai prolegnas dan dimasukkan ke dalam RUU kumulatif terbuka, gitu kan. Padahal pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 itu sangat-sangat minim partisipatif, ya. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada publik yang mengetahui, tidak di-share ke publik. Bisa disurvei, ya. Ada berapa persen masyarakat yang mengetahui bahwa DPR kita sedang mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN ini. Itu kan menandakan bahwa sebenarnya undang-undang itu tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi begitu cepatnya disahkan menjadi undang-undang. Itu salah satu bukti bahwa DPR RI kita di tahun 2023 kemarin sangat-sangat sembarangan. Kemudian yang kedua, RUU yang telah disahkan dan mengandung sejumlah masalah secara materi lainnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, itu. Kemudian sementara itu ada nih RUU prioritas lain yang sebenarnya itu merupakan suara dari masyarakat, yang apabila itu disahkan pasti akan berdampak positif kepada masyarakat, tetapi justru itu tidak dibahas secara serius, justru itu tidak segera disahkan menjadi undang-undang, sehingga ini menjadi kekecewaan terbesar masyarakat kepada DPR RI kita. Apa itu undang-undang yang RUU yang sebenarnya prioritas tetapi tidak kunjung disahkan oleh DPR RI? Yang pertama adalah RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Kemudian yang kedua RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Kemudian yang ketiga RUU Masyarakat Hukum Adat, dan yang keempat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Sebenarnya dari 4 RUU tersebut isinya adalah berpihak kepada masyarakat, yang apabila keempat RUU tersebut disahkan oleh DPR, tentu masyarakat akan sangat mendapatkan dampak positifnya. Tetapi sayangnya DPR RI kita sama sekali tidak pernah membahas secara serius 4 undang-undang tersebut yang sebenarnya itu sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Saya sendiri tidak tahu ya, mungkin RUU tersebut tidak segera disahkan oleh DPR RI karena DPR RI masih mendapat keuntungan ini dengan tidak mengesahkan undang-undang tersebut. Mungkin kita semua juga tidak tahu. Padahal jelas bahwa keempat RUU tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat kita, tetapi tidak diindahkan. Ya, kemudian kita bahas satu persatu nih. Yang pertama dengan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Jadi RUU tentang energi baru atau energi terbarukan ini tidak segera disahkan, maka contoh sederhananya adalah jika RUU EBET atau energi baru dan energi tidak terbarukan ini tidak segera disahkan, maka contoh sederhananya adalah masyarakat tetap akan membayar mahal listrik kita, itu kan, karena kan selama ini listrik kita itu menggunakan energi yang berupa fosil, di mana fosil ini kan setiap
saat itu kan selalu berkurang gitu kan, sehingga masyarakat harus membayar mahal energi-energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti listrik gitu kan. Listrik kita ini kan dari energi fosil, makanya kita membayar mahal listrik. Kemudian ada beberapa masyarakat yang terdampak karena lingkungannya yang rusak, lingkungannya yang tercemar gitu. Tetapi pemerintah, apalagi DPR, tutup mata mengenai keadaan-keadaan tersebut. Nah, bagaimana sih dampaknya apabila RUU EBIT ini disahkan? Maka dampaknya yang paling sederhana adalah listrik kita bisa saja menjadi murah karena kita memanfaatkan energi-energi yang sudah tersedia di alam dan bisa diperbarui. Misal listrik yang saat ini menggunakan bahan bakar fosil bisa diganti dengan menggunakan kincir air ataupun menggunakan teknologi angin, yang dimana itu disediakan oleh alam dan tentu biaya operasionalnya akan jauh lebih murah, sehingga masyarakat akan bisa menikmati listrik yang jauh lebih murah gitu kan. Itu dampaknya apabila RUU EBIT disahkan. Selain itu dampaknya sebagian masyarakat yang selama ini terdampak kerusakan lingkungan, polusi dan sebagainya itu juga akan tidak akan mengalami dampak-dampak kerusakan lingkungan tersebut. Sebenarnya kalau itu disahkan sangat-sangat positif dampaknya kepada masyarakat, tetapi DPR RI kita ini tidak peduli gitu kan. Mungkin DPR RI kita masih mendapatkan keuntungan dengan energi yang selama ini mendapatkan dari bahan bakar fosil, makanya tidak disahkan itu RUU tentang energi baru dan terbarukan. Bayangkan saja kalau kita bayar listrik murah, kita beli BBM murah, pasti masyarakat akan gembira sekali. Tetapi sayang itu tidak diperjuangkan oleh DPR RI kita. Itulah yang menjadi dasar saya mengatakan bahwa DPR RI kita itu tidak bisa bekerja. DPR RI kita itu sangat-sangat buruk bekerjanya, terutama di tahun 2023 ini. Yang kedua yaitu mengenai RUU PPRT atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jadi RUU PPRT ini sangat penting karena untuk melindungi pekerja rumah tangga yang saat ini jumlahnya mencapai 6 juta jiwa. Apalagi berdasarkan laporan tersebut ada lebih dari 2.500 kasus di mana PRT atau pembantu rumah tangga itu mengalami kekerasan baik secara psikis, fisik, bahkan ada PRT yang tidak digaji selama 10 bulan atau 11 bulan dan itu luput dari perlindungan negara. Itu kan kasihan. Makanya RUU PPRT ini sebenarnya sangat mendesak dan sangat diperlukan oleh masyarakat, tetapi tidak dibahas secara serius oleh DPR RI. Lagi-lagi menunjukkan bahwa DPR RI kita itu sama sekali tidak mewakili rakyat. Bullshit ya bahasa anak mudanya sekarang. Kemudian yang ketiga adalah RUU Masyarakat Adat. Saya bacakan ya hasil laporannya. RUU tentang masyarakat adat ini dinanti oleh setidaknya 17 juta komunitas masyarakat adat di Indonesia yang sebagian mengalami masalah karena ketiadaan undang-undang yang menjamin perlindungan hak kepemilikan mereka. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mencatat dalam 5 tahun terakhir telah terjadi kasus perampasan wilayah adat di 8,5 juta hektar tanpa perlindungan dari pemerintah. Nah, ini lagi-lagi DPR RI kita tutup mata dan tutup telinga. Padahal banyak sekali masyarakat adat di Indonesia ini yang terzolimi, tetapi RUU Masyarakat Adat sama sekali tidak dibahas oleh serius. Yang keempat ini RUU tentang perampasan aset. Nah, RUU tentang perampasan aset ini juga sangat penting karena untuk meminimalisir kerugian negara ya yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena dengan RUU ini negara akan jauh lebih mudah merampas aset-aset pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Karena selama ini banyak sekali termasuk anggota DPR kita mungkin ya yang korupsinya itu besar-besaran tetapi asetnya susah sekali dirampas oleh negara karena belum adanya RUU perampasan aset ini. Ini juga luput dari pembahasan DPR dan pemerintah secara serius. Mungkin ada oknum-oknum DPR yang takut kalau hartanya dirampas seperti itu.
Sebenarnya kalau RUU perampasan aset ini disahkan, itu negara ini akan lebih makmur sekali, gitu kan. Tapi sayang itu tidak diindahkan. Ini menunjukkan bahwa DPR RI kita, terutama di tahun 2023 itu sangat-sangat buruk. Dan di tahun 2024 ini, 2024 sampai 2029, lebih dari 50% wajah-wajah lama itu duduk kembali di DPR RI kita. Ini mengindikasikan bahwa ya kinerja DPR gitu-gitu aja, tidak akan pernah ada perubahan. Ya, jadi DPR RI saat ini sangat-sangat buruk kinerjanya dan sangat mengecewakan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.